Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gagak Lodra, pengawal setia Adipati Karangsetra, tengah bertarung dengan iblis lembah tengkorak. Bisakah Gagak Lodra mengalahkannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Seketika, Gagak Lodra melompat mundur sejauh 2 tombak. Tangannya seperti kesemutan saat pedangnya berbenturan dengan tongkat berkepala tengkorak. Dan alangkah terkejutnya Gagak Lodra ketika melihat pedangnya telah patah menjadi 2. Rasa terkejutnya belum lagi hilang, tiba-tiba ujung tongkat iblis itu meluruh deras ke arah lehernya. Gagak Lodra berusaha berkelit dengan menarik kepalanya ke belakang. Namun, kebutan yang tiba-tiba itu tak sempat terhindari. Ujung tongkat yang seperti bernyawa itu menembas leher Gagak Lodra. Hanya sebentar Gagak Lodra mampu berdiri, selanjutnya ambruk ke tanah. Darah dengan segera menyembur dari leher yang telah buntung itu. Itulah keistimewaan tongkat iblis lembah tengkorak. Meskipun bentuknya bulat, namun keampuhan untuk memenggal kepala manusia tak kalah dengan mata pedang yang tajam. Kembali iblis lembah tengkorak terkekeh. Adipati Karangsetra yang sibuk menghadapi serangan-serangan anak buah iblis lembah tengkorak masih sempat mendengar jeritan Gagak Lodra. Betapa terkejutnya Adipati ketika melirik Gagak Lodra telah memujur kaku, bersimbah darah dengan kepala terpisah. Pertempuran terus berlangsung. Banyak prajurit Karangsetra yang terjungkal mandi darah. Kemampuan ilmu silat orang-orang iblis lembah tengkorak memang jauh di atas prajurit-prajurit Karangsetra. Hanya Gagak Lodra, Gajah Rimang, dan Adipati sendiri yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Adipati Karangsetra menggenjot tubuhnya dan dalam sekejap telah melayang di udara, lalu meluruh ke arah iblis lembah tengkorak. Dengan ringan, dijejakkannya kakinya di depan pemimpin gerombolan yang sudah dekat dengan kereta. "Ayah!" teriak Rangga ketika melihat ayahnya sudah berdiri di samping kereta. Bocah kecil itu segera melompat keluar dari jendela dan berdiri di samping ayahnya. Meskipun masih bocah, gerakannya lincah dan ringan, menandakan dirinya telah dilatih dengan baik dasar-dasar ilmu kanuragan dan ilmu meringankan tubuh. Betapa terkejutnya Tunjung Melur melihat tingkah anaknya. Dengan cepat, dia keluar dari dalam kereta. Dengan wajah yang diliputi rasa ketakutan, Tunjung Melur menghampiri putranya. Ditarik tangan bocah itu dan digendongnya. Bergegas, dia menjauhi tempat itu. Rupanya ada bidadari di sini. Iblis lembah tengkorak terkekeh. Matanya liar menatap Tunjung Melur yang ketakutan. Gajah Rimang yang melihat keadaan junjungannya tak menguntungkan segera melompat ke arah Adipati Karangsetra. 3 orang yang mencoba menghadangnya dengan cepat dibabat oleh pedangnya. Ambruklah orang-orang itu dengan perut terbelah. "Bawa istri dan anakku pergi," perintah Adipati Karangsetra kepada Gajah Rimang. Pandangannya tetap pada iblis itu. "Tapi Gusti, tak ada waktu lagi Gajah Rimang, selamatkan mereka," sentak Adipati cepat memotong. Belum sempat Gajah Rimang bicara kembali,
Adipati Karangsetra telah lebih dulu melompat dan menyerang iblis lembah tengkorak. Meski disadari bahwa lawannya jauh di atas kepandaiannya, Adipati Karangsetra tak peduli lagi. Harapannya, Gajah Rimang secepatnya membawa Tunjung Melur dan Ranggapati menyingkir dari tempat ini. Belum sempat Gajah Rimang melaksanakan perintah junjungannya, dia sudah disibukkan dengan 5 orang yang menyerang dengan ganas. Adipati mendengus geram. Prajuritnya mulai kocak-kacir. Keadaannya sendiri sudah sangat kewalahan menghadapi iblis itu. 20 mayat prajurit Karangsetra telah bergelimpangan. Mereka kini tinggal 10 orang, termasuk Gajah Rimang. Sementara dari gerombolan iblis lembah tengkorak, hanya 7 orang saja yang tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba Gajah Rimang memengkik keras. Tubuhnya terhuyung-huyung dengan darah mengucur dari tangannya yang telah buntung. Belum sempat Gajah Rimang menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja seorang dari pengeroyoknya menghunus pedang dengan kecepatan yang luar biasa dan tepat menembus jantung Gajah Rimang. Keras! Prajurit Karangsetra ini menjerit keras. Hanya sebentar dia mampu berdiri. Ketika pedang itu ditarik, tubuhnya segera ambruk tak berkutik. Dengus dan Adipati saat mengetahui Gajah Rimang tewas. Adipati menjadi lengah, dan kelengahan itu tak disia-siakan iblis lembah tengkorak yang berakibat fatal buat Adipati. Lalu, Kakang, jerit Tunjung Melur memilukan. Adipati Karangsetra terhuyung-huyung sambil mendekap dadanya yang koyak berlumuran darah. Begitu cepat serangan itu, sehingga sulit bagi Adipati menghindari ujung tongkat iblis lembah tengkorak. Perhatiannya memang terpecah saat itu. Dinda, lari! Teriak Adipati yang teringat akan keselamatan anak istrinya. Kakang, kau terluka, bergetar suara Tunjung Melur. Jangan hiraukan aku, cepatlah lari, selamatkan anak kita, perintah Adipati Karangsetra. Tunjung Melur belum sempat berbuat apa-apa ketika tiba-tiba iblis lembah tengkorak melompat ke arahnya. Melihat keselamatan istrinya terancam, Adipati dengan sisa-sisa tenaga mengenjot tubuhnya menghalangi iblis lembah tengkorak. Benturan di udara tak terhindarkan lagi. Prang! Bersamaan dengan terdengarnya jeritan yang menyayat, tubuh Adipati Karangsetra ambruk ke tanah. Sebentar, dia menegang nyawa, lalu diam tak bergerak dengan leher yang koyak hampir putus. Dada dan perutnya berlubang besar mengeluarkan darah segar. Kakang! Tunjung Melur histeris. Sambil menggendong putranya, dia berlari menghambur ke arah suaminya yang sudah tak bernyawa lagi. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti karena dengan cepat iblis lembah tengkorak sudah menghadang di depannya. Dug! Bibir iblis itu menyeringai dengan mata liar penuh nafsu menatap keelokan tubuh Tunjung Melur. Cantik, cantik sekali. Bibir iblis lembah tengkorak makin menyeringai lebar, liurnya tertahan. Tunjung Melur tersentak, wajahnya makin pucat. Perlahan, Tunjung Melur melangkah mundur. Tangannya kian erat memeluk putranya. Anehnya, Ranggapati sedikit pun tak menangis. Dia malah menatap tajam pada laki-laki kasar berpakaian serba hitam yang ada di depannya itu. Nalurinya mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Menyadari gelagat yang tak menguntungkan itu, Tunjung Melur segera berbalik dan berlari sekuat-kuatnya. Iblis lembah tengkorak terkekeh sambil berjalan dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. Meski Tunjung Melur sudah berlari sekuat tenaga, tapi jarak antara dia dengan iblis itu kian dekat saja. Apakah Tunjung Melur bisa lepas dari bahaya di depan mata? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.